Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Feryadi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Ranti Dewi dengan NIM 2307010016. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 yang akan membawakan materi ketujuh, yaitu degradation dan lahirnya Keynesianisme. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Amelia dengan NIM 011 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Aurel Abelia Putri Kusuma Kanawati dengan NIM 214. Perkenalkan, nama saya dan NIM 230700103. Pertama, Isi dari materi yang akan kami bawakan hari ini yaitu yang pertama ada pengertian Great Depression, yang kedua ada penyebab The Great Depression, yang ketiga ada dampak The Great Depression, yang keempat ada apa itu Keynesianisme ekonomi, yang kelima ada tujuan utama Keynesianisme ekonomi, yang keenam ada karakteristik Keynesian. Nah, setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita semua sudah membahas tentang teori pemikiran ekonomi yang sudah disebutkan oleh Karl Marx, Adam Smith, lalu David Ricardo, dan lain-lain. Para ekonom ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi, namun juga membentuk cara kita berpikir tentang perekonomian dan perannya dalam masyarakat. Dari semua pemikiran ekonom tersebut, terdapat suatu keadaan yang berdampak pada perekonomian dunia. Tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, namun juga akan membuat perekonomian negara industri menjadi berantakan. Nah, keadaan inilah yang disebut The Great Depression. The Great Depression yang pertama kali itu terjadi di negara Amerika Serikat yang saat itu mengalami krisis ekonomi besar-besaran. Fenomena ini
yang membuat negara itu menjadi porak-poranda. Nah, ini terjadi setelah perekonomian mereka itu meroket pada tahun 1920-an. Pertumbuhan ekonomi ini yang pesat itu memicu munculnya spekulasi yang sangat besar. Itulah yang menjadi titik balik terjadinya The Great Depression. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Mas Raka. Oke, baik. Pengertian Great Depression. The Great Depression adalah suatu keadaan yang berdampak pada ekonomi dunia. Tidak hanya terjadi di negara berkembang, hal ini juga akan membuat perekonomian negara industri menjadi berantakan. The Great Depression yang pertama diawali oleh negara Amerika Serikat yang saat itu mengalami krisis ekonomi besar-besaran. Tidak hanya menurunkan volume perdagangan, The Great Depression juga berpengaruh pada masyarakat, pajak, serta pendapatan perusahaan. Fenomena yang membuat negara adidaya itu menjadi porak-poranda justru terjadi setelah perekonomian meroket pada tahun 1920. Pertumbuhan ekonomi yang pesat memicu munculnya spekulasi besar-besaran di pasar saham. Itulah yang menjadi titik balik terjadinya The Great Depression. Next. Penyebab The Great Depression. Yang pertama, The Great Depression adalah krisis yang diawali dengan penurunan harga saham di Amerika Serikat saat September 1929. Periode The Great Depression terjadi mulai tahun tersebut dan terus berkelanjutan sampai 1939 hingga di 24 Oktober berbagai perusahaan melakukan penjualan saham secara besar-besaran dalam waktu 1 hari. Fenomena ini disebut Black Tuesday. Kejadian tersebut membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pasar saham dan membuat daya beli menurun, investasi menyusut, hingga sektor industri menjadi goyah.
Selain itu juga terjadi pengangguran dan menyebabkan peningkatan kredit terbengkalai sehingga banyak terjadi penyitaan aset sebagai jaminan. Yang kedua, the Great Depression adalah peristiwa lumpuhnya sendi ekonomi yang menyerang rakyat dan negara, termasuk bank. Terjadinya ras money pada tahun 1930 saat masyarakat telah hilang kepercayaan terhadap bank. Mereka melakukan penarikan simpanan secara besar-besaran, baik pada tabungan maupun deposito. Kejadian tersebut membuat aliran kas di bank menjadi kacau, hingga pada tahun 1933, setengah dari lembaga perbankan menyatakan bangkrut dan tutup. Yang ketiga, The Great Depression adalah kejadian yang menjadi mimpi buruk pada sejarah ekonomi Amerika Serikat dan dunia. Dibutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun untuk bangkit dari kondisi tersebut melalui program New Deal yang diasosiasikan oleh Franklin D. Roosevelt, presiden pengganti Herbert Hoover. Baik, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, kita lanjut materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mbak Aurel. Oke, baik. Di sini saya menjelaskan tentang dampak The Great Depression. Fenomena The Great Depression adalah depresi dunia paling buruk pada abad ke-20. Berbagai aspek terkena dampak dari peristiwa tersebut. The Great Depression menyebabkan penurunan produk domestik bruto secara besar-besaran. Sepanjang tahun 1929 sampai 1932 diperkirakan telah terjadi PDB sebanyak 15% di skala dunia. Nilai penurunan tersebut sangat besar dan berpengaruh pada berbagai aspek industri di dunia. The Great Depression adalah peristiwa yang dirasakan oleh semua pihak pada berbagai sektor. Meskipun berawal dari tindakan masyarakat bonjol dalam membeli saham secara besar-besaran, namun dampaknya dialami oleh seluruh masyarakat. Dampak The Great Depression ini membuat penghasilan masyarakat, pembayaran pajak, dan laba bisnis menjadi turun drastis. Bahkan, perdagangan internasional mengalami penurunan di atas 50%. Di samping itu,
Angka pengangguran juga meningkat hingga 23% di Amerika Serikat. Bahkan di negara lain mencapai hingga 33%. Namun, tidak sedikit juga yang dapat bangkit saat Perang Dunia Kedua. Negara menghentikan bisnisnya di sektor konstruksi. Next. Yang berikutnya yaitu apa itu Keynesian ekonomi. Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output, inflasi, dan situasi ketenagakerjaan. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes. Dia juga dijuluki Bapak Ekonomi Modern di tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar atau yang sering disebut dengan The Great Depression. Kala itu, ia beranggapan intervensi pemerintah adalah hal krusial bagi sebuah negara untuk bisa keluar dari jeratan resesi ekonomi. Hingga Keynes menganjurkan kepada pemerintah untuk menggenjot pengeluaran dan menurunkan tarif pajak, yang pada akhirnya masyarakat dapat melepaskan diri dari jeratan ekonomi. Bahkan, Keynes juga percaya bahwa intervensi pemerintah yang menyasar pada pemerintahan agregat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal lagi. Tak heran jika ekonomi Keynesian dianggap sebagai teori dari sisi pemerintah agregat yang berfokus pada ekonomi jangka pendek. Dan teori ekonomi ini sangat bertolak belakang dengan ekonomi klasik yang menyebutkan bahwa seluruh mekanisme ekonomi harus berjalan apa adanya. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mbak Nia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan utama Keynesianisme. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu tujuan utama Keynesianisme yaitu mengurangi tingkat pengangguran dengan cara meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan fiskal dan moneter.
Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keynesianisme bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah agar dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Yang ketiga, stabilisasi siklus bisnis. Keynesianisme berupaya untuk meredakan fluktuasi ekonomi yang disebabkan oleh siklus bisnis seperti depresi dan resesi, dengan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial. Keynesianisme bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dalam masyarakat. Yang terakhir, menciptakan keseimbangan antar pasar dan pemerintah. Keynesianisme menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur pasar agar dapat mencapai stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Next. Selanjutnya, karakteristik Keynesianisme. Keynesian ekonomi percaya bahwa pemerintah dan sektor swasta adalah dua aktor utama yang dapat menyeimbangkan permintaan agregat. Sebagai contoh, jika konsumsi masyarakat sedang menurun, maka pemerintah harus bekerja keras untuk kembali menggerak pemerintah agregat. Sebaliknya, jika konsumsi masyarakat tengah membludak, maka pemerintah harus bekerja keras untuk menahan konsumsi agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Yang kedua, harga dan upah akan bereaksi lambat terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Akibatnya akan terjadi gejolak kelangkaan dan surplus sumber daya, khususnya tenaga kerja di jangka pendek. Yang ketiga, perubahan permintaan agregat akan berdampak paling kuat pada kondisi ketenaga kerjaan dan output perekonomian pada jangka pendek. Sementara itu, perubahan permintaan agregat tidak akan mempengaruhi harga barang dan jasa di jangka pendek. Next. Yang keempat, kaum penganut Keynesian ekonomi percaya bahwa setiap belanja yang digelontarkan pemerintah memiliki efek pengganda, yakni seberapa besar output ekonomi akan bertambah jika pemerintah menambah anggarannya dalam jumlah tertentu. Jika angka tersebut lebih dari 1, maka kenaikan belanja pemerintah
sebesar 1 US dollar akan berdampak terhadap output ekonomi sebesar lebih dari 1 US dollar. Yang terakhir, kebijakan fiskal dan moneter adalah alat utama yang direkomendasikan untuk mengelola ekonomi dan mengurangi pengangguran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi kali ini. Nah, dari materi yang kami paparkan itu dapat diambil kesimpulannya bahwa the Great Depression ini merupakan krisis ekonomi yang paling parah yang terjadi pada akhir abad ke-20-an. Lebih tepatnya pada tahun 1929 di Amerika Serikat. Nah, pelumpuhan ekonomi ini tidak hanya berdampak pada Amerika Serikat saja, tapi juga berdampak pada banyak negara lain. Nah, inilah yang menjadikan salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah. Perkembangan ilmu ekonomi Keynesian bertujuan untuk menjelaskan the Great Depression ini juga, dan juga membimbing para ekonom dalam memahami dan mengatasi krisis ekonomi yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Nah, meskipun kehilangan pengaruhnya setelah tahun 1970-an, ilmu Keynesian ini juga telah berkembang menjadi ilmu ekonomi Keynesian baru. Ini menjadi bagian dari ilmu ekonomi makro arus utama kontemporer. Nah, sebelum presentasi kami akhiri, kami kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Feryadi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengulangan presentasi. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata yang kami sampaikan di sepanjang presentasi, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.